Halo guys, kembali lagi bersama saya Zubaili Usman. Nah, di hari ini saya tuh memainkan game The Legend of Elden lagi ya guys. Dan ya hari ini tanggal 25 ya kalau nggak salah. Ini lihat nih ya tanggal 25 Maret. Oke, jadi saya tunjukkan sesuatu yang unik di sini yaitu ada event ya. Ini malah terhalang oleh informasi dari si Miru yang berjubah ini guys. Oke, jadi ini ada event yang bertulisan kayaknya sih tulisannya yaitu China ya kalau nggak salah. Ini di mana ya, coba saya lihat. Ini ada ini namanya apa namanya, puppet horror ya, atau bahasa Indonesianya yaitu boneka horor guys ya. Nah, di sini tanggal dimulainya yaitu tanggal 23 ya, 23 Maret 2026. Jadinya itu kemarin lusa gitu kan. Jadi saya tuh nggak sempat login sih ada, tapi nggak sempat bikin konten yang berdialog ya, yang berbicara ya seperti ini guys. Oke, jadi saya tunjukkan pada kalian apa saja sih yang ada pada event boneka apa namanya boneka horor tersebut. Di sini saya tekan yaitu namanya toko festival ya, saya tunjukkan apa ada gitu kan. Nah, jadi toko festival di sini ada namanya jubah pembuat onar ya, sudah saya belikan. Waktu itu saya tuh membelinya itu 10 ya, karena yang tersedia itu ya ada 10 yang menggunakan kristal sapphire ya, yang warna biru ini guys. Yang satunya yaitu 200 kristal sapphire, kalau 10 jadinya 2000 guys, 2000 kristal sapphire. Dan yang kedua di sini ada Jack in the Box ya, ini Jack semacam dekorasi ya guys ya. Di sini terbatas ada berapa nih? 3 ya. Ini salah paham nih. Ini di sini tertulis yang apa namanya? Yang jubah pembawa onar nih 2 ya. Tapi pas saya cek di situ ada 10. Ini ya, saya cek kembali. Ini di tombol ini ya, itu 10 guys. Kok bisa kan? Apakah satu unit itu 5 ya? Bisa jadi. Coba saya tekan lagi ya guys. Oke, jadi saya tekan di sini. Kayaknya sih ya, satu unit itu sama dengan 5 ya, kayaknya sih gitu. Oke, tapi yang jelas kalau belinya 2 ini jadinya 400 kristal sapphire ya. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Kalau yang kedua ini yaitu ada Jack in the Box ya. Ini semacam dekorasi yang kita gunakan di rumah masing-masing, rumah kalian, rumah saya ya. Jadi di sini saya itu kalau nggak salah 3 unit ya, kalau nggak salah. Di sini 3 ya, tulis 0/3. Ini sudah saya beli ya. Kalau yang belum beli itu 3/3. Oke. Jadi 40 ya. 40 kristal sapphire. Jadinya 40 kali 3. Jadi 120 kristal sapphire. Oke, yang terakhir yaitu bantalan kejutan ya. Ini juga dekorasi rumah juga. Unitnya ada 3 ya. Unitnya ada 3 yaitu 40 juga kristal sapphire dan totalnya 120 kristal sapphire. Itu yang dapat beli dengan kristal sapphire ya. Kalau yang di sini ada juga yang beli dengan kristal Kabbalah ya, kristal yang warna pelangi itu kan. Sama juga ini ada jubah pembawa onar juga, ada 10 unit malah. 10 unit ya. Jadi ini banyak ya, 160 gitu. Di sini ada diskon ya dari 200 jadinya 160. Jadi kalau beli ini 1600 kristal Kabbalah. Oke. Ini ada Jack in the Box juga. Diskon juga ya. Ada 30 unit ya. Dengan satu unit itu 32 ya dari 40. Jadinya ini berapa guys? Ini kalau beli semuanya jadi 3 berapa nih guys ya. Ini lumayan banyak ya. Ini banyak ya guys. Karena kalau 30 aja nih 900 kayaknya ya, 960 guys kristal Kabbalah. Wow, mahal banget ya. Ya itu beli semua, kalau beli satu kan cuma 32. Oke. Dan yang ini yang bawah ini sama juga ya yang tadi yaitu bantalan kejutan. Di sini 30 unit juga dengan kristal sapphire 32, diskon dari 40 kristal Kabbalah ya. Jadinya sama juga 960 kristal Kabbalah kalau beli 30 unit sekaligus. Nah, sini ada juga apa nih namanya, goggly
bukan Google ya, ini kayaknya Google tapi ini Google ya, Google. Ini aneh juga namanya ya, Google Ice Bice ya. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi ini semacam dekorasi ya, pohon di sini tertulis menyamar menjadi pohon, elf senang mengabadi manusia yang lewat itu katanya. Di sini pohon ini ada 10 unit ya, 10 unit, 288 kristal kabala. Kalau beli 10 ini jadinya 2880. Buset, banyak banget guys ya. Dan di sini ada juga sama juga ya, tapi bentuknya agak lain gitu, yaitu Google AYHG ya. Ini sama juga ya, tipe apanya, deskripsinya sama juga. Nah, deskripsinya sama juga, harganya juga sama ya, unitnya juga sama guys ya. Dan ini ada pohon lentera tersenyum, tersenyum pohon lentera. Kok masa kita nggak tersenyum gitu kan? Jadi di sini berapa ya harga per unit, yaitu ada 5 unit ya. 5 unit dengan harga 512. Ini gimana ya, ini mahal ya. Ya bagi saya sih mahal, yaitu mencapai 2560 ya kayaknya ya, gitulah kira-kira kristal kabalanya. Ini semuanya dekorasi itu dapat digunakan di rumah gitu kan, di rumah. Saya kalau tekan di sini ya, ada di ini nanunya ya, ini ada rumah, tekan oke. Di sini saya tunjukkan ya, di mana dia tuh yang jack in the pot tadi ya, dan apa satunya lagi tuh lupa saya lah, karena bahasa Inggris ya namanya, jadi agak susah itu kan. Nah ini guys ya, jack in the pot ya, ini tadi ya, ini dia tuh kejutan badut ya guys ya, boneka badut yang bersembunyi dalam kotak ya, dia tuh muncul dan masuk lagi ke dalam kotak, itulah kira-kira guys ya, itu kan munculnya bersamaan gitu kan, karena saya tuh beli 3 unit oke. Dan ini yang tadi bantalan kejutan ya, ini bantalan kejutan, ini suaranya sangat-sangat apa namanya, sangat tidak beradab ya, karena suaranya kayak kentut tuh. Ini kalau nggak percaya nih, saya duduk akan aja ya, ini suaranya kayak kentut guys. Oke, saya tekan yang ini aja ya. Ya tuh kan suaranya kayak kentut guys, kayak gimana ya, itu bantalan kejutan tapi kejutan tuh kayak kentut guys ya, gitu suaranya kayak orang buang angin ya, ya bantal yang ada kentutnya gitu kan. Ini kalau nggak percaya nih, lihat sekali lagi ya guys, lihat tuh kan, itu ada asap ya, asap yang warna coklat ya, itu mirip kayak kentut ya kalau di animasi gitu kan. Nah untung aja nggak bau itu, karena di game mana ada rasanya bau kan, kalau bau sih parah banget ya guys. Nah untung saja di sini karakter lain ya, karakter yang ada di rumah ya, yaitu Flower Fairy, kalaupun berdekatan nggak tercium baunya ya, oke. Jadi ini kentut tapi nggak ada baunya ya, itu lebih tepatnya oke. Jadi di sini ada 3 unit ya. Coba saya tunggu Fairy mendekat terlebih dahulu, apakah ada bau gitu kira-kira ya. Saya itu kurang tahu juga sih, tapi setidaknya sih ini nggak bau ya, itu setahu saya. Kalau dia nyatakan pasti, kalau begitu kan pasti bau gitu kan. Nah ini untung dunia fiksi, jadi nggak kecium sampai dunia nyata, dunia nyata, jadi nggak tercium oke. Jadi aman aja, ini sebagai dekorasi aja, jadi jangan terbawa serius lah, ini hanya sebagai keseruan dan kelucu-lucuan aja oke. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 23 ya sampai tanggal 1 ya, 1 bulan 4 nanti ya, atau bulan April lah katanya. Jadi waktu event ini berlangsung selama 10 hari lebih kurang. Nah jadi di sini ada beberapa hal-hal unik yang saya tunjukkan pada kalian semua ya, bahwasanya selama event 10 hari ini ada sesuatu gitu kan. Nah di sini yang pertama ada quest April Fool yang di atas nih ya. Di sini katanya ya, selama periode event kamu akan secara otomatis mendapatkan 3 quest spesial April Fool setiap hari. Selesaikan untuk mendapatkan peta harta karun April Fool dan reward menarik lainnya. Oke, itu yang pertama. Nah kalau saya tunjukkan ininya ya, anunya ya, ini ada questnya ya.
Di sini yang menyala itu yang tertulis apa namanya dalam kurung apa ini dalam kurung peta ya kalau nggak salah, yang warna merah ini ada tulisan ada 3 itu ada event ya itu. Ada treasure tiles A, ada ahli makanan D1 dan juga terror transport D1 ini yang samping ini guys ya, kayaknya yang menyala-menyala itu kan. Nah, itu quest yang harus selesaikan pada event ini guys ya. Dan untuk sekarang sih saya tuh nggak selesaikan dulu, saya tunjukkan event yang ada terlebih dahulu ya supaya lebih jelas lagi, dan mungkin ini kontennya besok ya guys. Oke, kalau saya diberikan kesehatan oleh Allah SWT jadinya saya tuh ada kesempatan bikin konten, jadinya saya tuh bikinnya besok aja gitu. Oke, dan untuk yang kedua di sini ada peta harta karun full ya. Ini katanya ya, selesaikan quest April Fool setiap hari untuk mendapatkan peta harta karun gitu katanya. Gunakan peta harta karun untuk mendapatkan harta karun spesial di April Fool. Jadi kalau kalian tuh ada menyimpan harta karun guys, nah ini misalnya tekan tas dulu, ada ini sesuatu anunya ya seperti peta gitu lah. Mana ya kira-kira guys, coba saya lihatkan dulu. Di mana ya, coba tunggu sebentar. Ini guys ya, peta harta karun inferior nih. Jadi kalian tuh bisa gunakan di masa periode ada event ini, jadi ada mendapatkan hadiah bonus tuh katanya. Tapi bonus ini saya tuh kurang tahu bonusnya apa gitu. Nanti saya tuh cek ya apakah ada bonus. Ya, jadi lebih kurang itu guys ya. Kalau masalah bonus saya tuh kurang tahu karena ini keberuntungan aja. Oke. Dan untuk berikutnya di sini ada motorcycle magic ball. Ini motorcycle magic ball ini apa guys? Ini kira-kira ini katanya ya sudah berada di scan target, tidak bisa diganti. Apa maksudnya? Ini guys, ini coba saya tuh kelilingkan sebentar guys, dan saya tunjukkan apa aja yang ada sekitar sini. Dan ini ya, ini ada dekorasi di tiang, ada apa namanya balon-balon tuh guys ya. Di sini ada tali-tali pita ya, ada bendera gitu, bukan bendera sih tapi apa namanya kain yang warna-warni gitu guys ya. Di sini ada kotak-kotak badut ya guys ya, kotak sulap gitu kan. Nah, di sini ada banyak ya, gitulah lebih kurang pemandangan di hari ini ya, lebih tepatnya di hari event namanya boneka horor ya. Boneka horor ini apakah termasuk jenis badut atau pesulap? Saya tuh apa namanya saya kira sih ini agak berbeda ya. Kalau boneka badut ataupun boneka horor itu semacam horor itu kan kayak semacam menakut-nakuti itu. Kalau badut kan untuk menghibur, jadi kelihatannya sih agak berbeda walaupun konsepnya sih sama sih, kan sama-sama badut itu kan. Nah, jadi yang magic ball tadi ini apa namanya motorcycle nih magic ball itu ada di area di kota Sophia guys. Nah, ini yang warna pink ini. Yang di sini tertulis apa ini saya tuh gak bisa baca ya karena entahlah apa nih maksudnya. Tapi di sini ada logo bintangnya. Di sini kalau saya maupun kalian yang dekatkan, di situ ada tombol namanya motorcycle magic ball. Kalau tekan dia tuh akan naik guys. Naik gitu lebih kurang ini naik ya, naik gitu kan, berputar-putar kayak main sepeda motor di tong setan. Kalau ini sih apa namanya lingkaran setan ya, ini sangkar setan kayaknya karena ini mirip kayak sangkar itu kan. Nah, di sini ada beberapa karakter, ada chestnut, ini siapa sih, ini kayaknya karakter event kayaknya. Ada protein ya, protein ini kayaknya karakter yang bawah itu yang semacam slime itu kayaknya. Nah, ini magic ball ini fungsinya buat apa itu? Itu buat tambahin XP ya, semacam kayak dansa gitu kan. Coba saya keluar dulu sebentar. Oke. Di sini fungsinya itu 11-12 kayak berdansa ini guys. Gimana ya ke dansa itu? Coba saya kejar, kemana dia? Waduh, malah gak muncul. Ya, pokoknya gitulah guys. Fungsinya itu 11-12 kayak berdansa ya. Kalau tekan di sini, ini ada santai ya, ada stack up ini. Saya tekan masuk ke gameplay ya.
Ya, kayak dansa ini guys. Ya, fungsinya Magic Ball motorcycle yang tadi itu fungsinya tuh 11 12 dengan dansa ini guys. Ya, hadiah dance. Jadi dia tuh hadiahnya yaitu XP ya, XP tambahan, XP bonus gitu kan. Nah, itu fungsi Magic Ball apa namanya? Motorcycle Magic Ball. Oke. Saya tunjukkan yang berikutnya ini ya. Apa namanya yang berikutnya yaitu ada roulette Montfort ya. Ini gacha mon ya, yaitu semacam perangkat atau semacam peliharaan maupun kendaraan ya, lebih tepatnya peliharaan maupun kendaraan tuh di game ini gak jelas tuh konsepnya, tapi yang jelas dia itu bisa kita gunakan tuh berjalan-jalan mengelilingi peta itu ataupun mengelilingi map yang ada di Neverland, itu sudah pasti. Di sini namanya ya puppet strings ya. Ini kayak boneka pengendali di atas karakter kita. Jadi karakter kita itu kalau gunakan ini kayak disetir oleh si boneka ini guys ya, boneka burung yang ada kunci yang berputar di belakang ya. Ini ada talinya ini akan terpasang pada karakter kita gitu ya, lebih kurang seperti ini guys ya. Dia itu terbang guys, kalau misalnya ini terbang ya, ini bukan misalnya ini mang terbang karakter kita itu kan. Nah, karakter kita itu kalau gunakan itu melayang tuh, kalau menggunakan puppet yang namanya puppet string ini. Oke. Di sini tertulis takdir adalah benang tak kasat mata yang mengendalikan emosi setiap orang, itu katanya. Di sini menambah kecepatan gerak ya, yaitu mencapai berapa nih 100% ya. Meningkat atribut karakter ya. Di sini ada HP plusnya 4500, attack-nya plus 450. Di sini ya berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 29 Maret guys. Jadi kalau kalian suka ya silahkan gacha aja terus selama periode ini. Berapa lama ya ini, 7 hari ya lebih kurang ya, 7 hari atau 6 hari. Jadi gacha terus kalau suka, kalau nggak suka silahkan lewati aja. Oke. Jadi kalau yang berikutnya di sini ada apa namanya, ball lottery machine ya, rolling ball lottery machine. Ini tulisannya kok nempel banget ya, kenapa nggak tertulis ke bawah itu kan. Nah, sini ada baju ya, saya do review ini lebih kurang seperti ini guys ya. Bajunya itu konsepnya sama kayak mon tadi ya, yang puppet string, susah banget cara bacanya ya. Baju ini bernama set stringed puppet ya. Jadi baju ini nyambung banget sama mon tadi ya. Ya oke, nyambung banget. Penampilannya lebih kurang seperti ini guys. Rambutnya warna putih, warna hitam ya, jadi setengah gitu. Bajunya merah gitu kan. Dan di tangannya ada tali-tali itu kan. Nah, di kaki juga sama ada tali. Jadi nyambung banget kalau gunakan dengan mon tadi. Dan tuh yang kedua di sini ada superhero fantasi ya. Jadi satu set. Ini kayak pahlawan gitu guys ya, kayak Ultraman gitu miripnya guys, tapi ini nggak nyambung ya dengan tema apa namanya, badut horor ya, adapun boneka horor. Tapi yang jelas ini kalau suka ini ya ini aja gacanya, kalau suka ini yang ini aja gacanya. Oke. Di sini kalau saya sih kurang tertarik sih, tapi lumayan sih, lumayan seru gitu kan, lumayan warnanya menarik gitu kan. Nah, untuk berikutnya itu ada surat macin, ini belum kebuka guys ya. Yang jelas ini semacam apanya, mirip kayak apa namanya ya, kalau bisa bilang sih tebak-tebakan itu kayak judul kan. Ini bukan judul, ini aman, ini bukan, ini semacam mendapatkan hadiah gitu kan ya. Ini jangan bilang judul, maaf itu kan, ini bukan judul. Oke. Ini ada rumah balon biru. Di sini juga ada hadiah sudah saya susun ya. Ini tekan aja tembak sekali ini kalau ada koin ini guys, koin apa namanya, koin apa nih, koin balon ya lebih tepatnya. Kalau banyak silahkan tekan aja untuk mendapatkan hadiah tersebut ya. Ini ada juga hadiah liburan ya. Ini kalian tuh bisa login setiap hari ya untuk mendapatkan hadiah. Kalau
Kalau belum, tekan ini ke login ya, ini langsung menuju ke tempat TKP nya guys. Nah di mana tempat TKP nya ya, kalau nggak salah karakternya mirip seperti karakter yang saya pakai ini ya, mirip sih bajunya, bukan karakternya ini guys. Nah namanya Ajisa ya, dia tuh mirip banget ya, dia lebih kurang mirip banget guys ya penampilannya ya, yang bedanya cuma warna rambut doang sama mata gitu kan, yang lainnya itu sama guys. Nah, karena apa, kenapa saya itu suka si warna ungu itu kan, apalagi modelnya itu kayak modern itu guys. Nah kayak nuansa modern, jadi gak terlalu kuno dan gak terlalu terlihat kayak karakter zaman purba itu kan, jadi gitulah guys. Nah jadi setiap hari mendekati karakter ini untuk mengklaim hadiah harian itu aja. Oke, dan ini saya tunjukkan lagi yang mana ya, kalau nih sulap macam ini dia itu semacam gacha juga ya, kita mendapatkan koin gitu ya, lebih kurang seperti itu guys ya. Tapi ini prinsipnya sih sudah kayak judi gitu kan, nah kayak menaruhkan nasib. Jadi kalau mau main aman sih lebih baik jangan itu kan, karena sangat berbahaya sekali guys ya gitu. Oke, nah yang berikutnya apa sih saya mau tunjukkan gitu bang. Nah jadi ini ada iPhone ya, ada 3 ya di sini. Mana ini ya, ada 3. Mungkin saya itu akan selesaikan di video berikutnya guys, karena mungkin setiap event itu kan apa namanya questnya itu mungkin panjang ya gitu kan. Kalau panjang saya itu buatkan videonya per part ya, part 1, part 2, part 3 gitu kan. Kalau videonya pendek ya dan questnya pendek, mungkin saya itu akan buatkan satu gabungan aja di video tersebut. Nah jadi apakah tertarik gitu kan mengikuti apa namanya event boneka horor tersebut? Bagi saya sih kurang tertarik ya, karena event badut itu enggak terlalu nyambung dengan hobi saya. Hobi saya itu palingan berpetualang gitu kan, petualang gitu kan. Misalnya ada musim dingin ya, saya itu suka musim dingin gitu kan, petualang sama apa namanya tema pahlawan itu mungkin tertarik ya. Tema pahlawan kan ada ini mana tadi kan, ini ya ada Spyro Fantasi, ini pasti saya tuh mungkin akan tertarik itu ya gitu. Kalau masalah ini kurang sih, bagi saya sih kurang. Tapi ingat itu kan penilaian itu kan secara persepsi maupun perspektif masing-masing ya guys. Nah jadi cantiknya karakter itu bukan orang lain atur ya, yaitu melainkan diri pemain tersebut. Kalau saya main gimana sih cantiknya gitu kan. Nah jadi gimana sih karakter keren itu kan. Nah jadi karakter keren itu ya tergantung saya gitu, saya gimana sih konsep saya itu mainkan game ini, itu aja. Jadi gak usah FOMO dan juga gak usah ikut-ikutan selama tidak tahu konsepnya. Nah, jadi lebih kurang itu guys. Nah untuk reviewnya mungkin saya tuh akan review lagi yang quest ini ya, quest samping ini ada 3 guys ya. Jadi lain waktu ya kalau ada kesempatan untuk merekor kembali gitu kan. Nah jadi video ini apakah saya cukupkan? Ya sih saya ini mau cukupkan dulu ya guys, karena ini juga sudah apa namanya nggak ngapain-ngapain juga ya kan, saya tuh mau tunjukkan aja sih apa yang ada gitu kan. Nah jadi kesimpulannya ya cuma itu, kalau masalah suka silakan pilih aja ya, baik itu mon, baik itu baju ya, baju karakter, dan juga aksesoris lainnya ya, semacam dekorasi untuk rumah gitu kan, misalnya rumah yang ada di pulau itu kan. Nah ada juga event lainnya ya, ini sebagai bonus ini mungkin tertarik itu bagi orang yang memainkan game tersebut. Kalau saya sih enggak ya, karena saya itu enggak terlalu suka dengan tema boneka horor ya, apalagi ada horornya kayak hantu gitu kan. Saya itu lebih suka memilih karakter yang tidak ada hantunya ya, kalau bisa sih karakternya yang ceria gitu kan. Nah seperti ini warnanya juga ceria nih kan, tapi kok nyambungnya ke
boneka horor itu kurang tahu sih saya, tapi yang jelas di sini di apa namanya di banner ya, di sini ada, tunggu sebentar, ini apa sih saya tekan ya, tunggu sebentar. Oh maaf, ini ada, ini karakter tadi ya. Oke, jadi saya tunjukkan banner dulu. Di sini ada karakter apa namanya, Carnation ya, Carnation. Karakter dia tuh elemental tanah ya, Floor Fairy elemental tanah. Yang kedua nih ada Hydrangea of Flames ya, dia ini Floor Fairy api guys ya. Jadi saya ini bajunya ini guys, saya itu sama kayak karakter Hydrangea apa ya, Hydrangea of Flames ya, itu sama. Hydrangea of Flames itu maksudnya apa sih, air api gitu ya, kayaknya sih kurang seperti itu guys. Yang tadi kan ada satu lagi namanya Ajisa, coba saya lihat gimana sih dia tuh Ajisa ini, dia tuh sama Ajisa sama Hydrangea of Flames itu kok sama itu, apakah kalian tahu guys? Karena karakter game ini semuanya itu sama guys, cuma beda konsepnya aja. Ini Ajisa kan. Oke, dia itu kan warna ungu juga, rambutnya itu kuncir apa namanya, kuncir dua ya, atau namanya disebut dengan twin tail ya, modelnya twin tail. Dan juga karakter yang di sini yang Hydrangea of Flames juga rambutnya juga sama guys, twin tail, dan warna juga sama ungu kan gitu. Dan suara CV-nya di sini ya, di sini yang bahasa Jepang ini kan, dia tuh sama guys suaranya guys. Ini kalau nggak salah ini, coba saya lihat. Itu kan suaranya kan sama guys. Ini coba kalian dengar sekali lagi. Saya tunjukkan yang Hydrangea tadi ini. Jadi suaranya sama guys. Nah, jadi kalau suaranya sama, pasti karakternya juga sama gitu kan. Nah, jadi game ini karakternya itu terus apa namanya, kayak terinspirasi maupun copy ya, atau membuat alter ya, yaitu alternatif karakter. Buat apa gitu kira-kira ya, buat gimana ya, sebenarnya kalau perusahaan itu kan cari untung itu kan kebanyakan. Nah, jadinya daripada karakter lain yang menguras waktu untuk melukis ataupun membuat ide, jadinya mereka ini membuat karakter yang lama itu didaur ulang kembali dengan konsep yang berbeda, karakter yang sama tapi pribadi yang berbeda, dan juga karakter yang sama juga dengan outfit maupun pakaian yang berbeda. Itu bisa saja sih, itu marketing dari perusahaan ya. Jadi bagi saya sih, kalau suka ya digaskan ya, kalau nggak suka ya skip aja, itu saran saya. Karena yang main juga itu kalian ya, dan juga saya sendiri juga mainkan game ini, tapi saya itu menunjukkan apakah worth it atau tidak itu tergantung kalian juga. Nah, kalau saya sih nggak worth it itu, karena gimana ya, saya tuh nggak suka sih dengan boneka horor ya, itu temanya. Oke, jadi videonya cukup segini aja guys. Nah, jadi video ini sudah berjalan 28 menit sekian ya, jadi saya cukupkan aja dulu ya, dan saya lanjutkan di video berikutnya guys ya, kalau ada kesempatan dan ada kesehatan diberikan pada saya ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, jadi saya tuh sangat bersyukur saya tuh bisa memainkan game ini guys ya, selama 7 bulan berturut-turut. Saya tuh nggak mengalami bosan, karena ya mainnya tuh santai aja ya. Ya penting mana ya, yang penting saya tuh selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada saya untuk menunjukkan hari yang berbahagia ini guys ya. Jadi saya itu pamit dulu guys. Nah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.